Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 188 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Setelah sebelumnya Abdikos membahas spoiler chapter 188 yang menunjukkan kebrutalan Kashimo Hajime dalam membantai Hakari. Disinilah kita bisa melihat pertarungan brutal tersebut seperti apa. Dan ya, menurut Abdikos, ini adalah pertarungan terbrutal di Cooling Game sejauh ini, bahkan melebihi pertarungan Megumi dan Yuta sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas detail Jujutsu Kaisen chapter 188 yang berjudul Koloni Tokyo 2 bagian 7. Check it bro. Chapter dibuka dengan pertarungan brutal Hakari melawan Kashimo Hajime. Jika di spoiler dibocorkan bahwasannya pertarungan mereka sangat epik sampai-sampai melewati 5 halaman full pertarungan tanpa dialog. Tapi ketika chapternya dirilis, ternyata lebih dari itu. Yap, GG Akutami menggambar pertarungan brutal Hakari melawan Kashimo dalam 6 halaman dengan 2 halaman penuh. Jadi kalau di total ada 8 halaman yang menunjukkan full pertarungan Hakari melawan Kashimo. Pertarungan mereka diawali dengan aksi lari yang super cepat, bahkan sampai memberikan efek turbo di saat mereka berlari. Kashimo kemudian mengitari kontainer, namun Hakari tidak menunggu lama, di mana dia menggunakan tinju dari Unlimited Course energinya untuk meninju kontainer dan menghempaskannya ke arah Kashimo. Namun ya, ini Kashimo bukannya menghindari, tapi malah meninju balik kontainer Hakari. Hakari sempat kaget karena kontainer tiba-tiba balik ke arahnya. Dia pun merasa tertantang dan memutuskan beradu tinju dengan Kashimo Hajime hingga meremukkan kontainer yang bernasib malang. Hakari mencoba meninju Kashimo namun berhasil dihindari, dan ya, Kashimo adalah petarung yang sudah sangat berpengalaman sejak zaman Sengoku. Sambil menghindari serangan Hakari, Kashimo mengambil pintu kontainer lalu menyayat samping wajah Hakari. Selesai? Tentu saja belum. Kashimo kemudian membacok bagian depan wajah Hakari hingga kulit wajah Hakari terlepas. Yap, ini semacam Kashimo menguliti Hakari hidup-hidup. Namun tentu saja Kashimo tidak langsung puas. Dia lebih memilih menganalisa bagaimana cara Hakari beregenerasi. Meskipun energi kutukan tak terbatas Hakari mengalir dari perutnya, tapi ternyata regenerasi Hakari alias teknik kutukan pembalik refleks berasal dari otaknya. Yap, yang dibutuhkan Kashimo hanyalah meledakkan kepala Hakari agar otaknya tidak bisa memberikan refleks teknik kutukan pembalik. Kashimo mengalirkan energi kutukan listrik ke otak Hakari. Yang ini tentu saja berfungsi layaknya domain pasti bunuh, namun ini super instant kill karena kecepatannya hampir mirip sambaran kilat. Dan cara ini sukses, kepala Hakari akan meledak, bahkan otot-ototnya sudah keluar. Namun Hakari segera menyadari kalau kepalanya akan meledak. Segera sang otak memerintahkan teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan bagian yang akan meledak, lalu mengalirkan energi kutukan untuk melawan sekaligus membuang efek kilat Kashimo yang menyerang di dalam kepalanya. Wow, ini benar-benar gila dan super sekali. Kita bisa melihat bagaimana usaha keras Hakari dalam melawan teknik instant kill milik Kashimo. Hakari sendiri mengakui kalau Kashimo hampir saja membunuhnya. Namun lagi-lagi Kashimo tidak merespon dengan gaya tengil, melainkan langsung menganalisa bagaimana Hakari melakukan regenerasi super meski diserang langsung ke dalam otaknya. Di sini Kashimo menyadari kalau Hakari bergerak semakin cepat, sementara Hakari menduga kalau serangan instant kill Kashimo punya syarat khusus alias tidak bisa langsung digunakan. Hakari sendiri tidak ingin membuang banyak waktu dengan pertarungan remeh melawan Kashimo karena jackpotnya hanya tersisa 8 detik. Dia berniat membunuh Kashimo dengan kecepatan yang semakin bertambah. Dan ya, dengan kecepatannya Hakari mampu menghujani Kashimo dengan tinju super cepat. Kashimo sendiri tidak bisa menghindari tinju cepat Hakari, namun ketahanan tubuh Kashimo menolak untuk kalah meski dibrandel dengan tinju cepat. Akhirnya Kashimo melakukan tinju buta alias tinju ngawur yang tentu saja bisa dengan mudah dihindari Hakari. Hakari pun menyikut Kashimo dengan telak ke perutnya. Namun ya, lagi-lagi ketahanan tubuh Kashimo menolak untuk kalah. Dia akhirnya bisa membuka matanya setelah sebelumnya wajah Kashimo dibrandel Hakari dengan tinju cepat. Dengan begini, Kashimo tahu di mana posisi Hakari. Segera Kashimo mengambil energi kutukan yang telah dia akumulasikan dari tongkatnya. Yang di manga ini, tongkat Kashimo disebut sebagai Ruyi. Yap, Ruyi Jinggubeng adalah tongkat yang sangat kuat milik Rasakti. Tongkat ini pernah berkali-kali membunuh banyak dewa. Serangan Kashimo ini sangat-sangat powerful karena mengambil pendekatan bagaimana cara kilat bekerja, yaitu ketika massa udara panas dan massa udara dingin bertemu menghasilkan percikan energi listrik yang menyambar dari awan ke tanah. Pertemuan ini sangat dahsyat karena menghasilkan suara ledakan yang sangat-sangat menggelegar. Namun sayang, karena cahaya lebih cepat daripada bunyi, yang sampai ke telinga kita adalah kilat terlebih dahulu, baru gemuruh halilintar.
Yap, kemungkinan seperti itulah cara kerja teknik powerful milik Kashimo ini, di mana Kashimo berfungsi sebagai media tanah yang disambar petir. Tentu saja, tanah yang dipijak tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah jalur kilat di antara awan dan tanah, dan kemungkinan sama seperti efek halilintar, kilat Kashimo menyambar terlebih dahulu, baru suara gemuruhnya belakangan, sehingga mustahil bagi Hakari untuk menghindari serangan senyap yang super cepat dari Kashimo. Perut Hakari pun langsung berlubang bersamaan dengan efek jackpot yang telah habis, sehingga Hakari tidak bisa lagi beregenerasi. Di sini Kashimo merasa kalau dia telah menang dari Hakari, namun di luar dugaan, dalam keadaan kehabisan jackpot dan perut yang hancur, Hakari masih sempat menggunakan domain expansion. Kalau merujuk pada aturan domain Pachinko Hakari, harusnya saat ini Hakari akan masuk ke mode normal untuk mendapatkan jackpot, dan itu butuh waktu berulang-ulang. Jadi mengeluarkan domain expansion sebenarnya tidak berguna untuk keadaan Hakari yang sekarang. Namun ya, Kashimo malah terkejut dengan tekad Hakari untuk tetap melakukan domain expansion di keadaannya yang sekarang. Namun narasi di penutup chapter ini cukup bikin Abdikos merinding, yaitu Restless Gambler terus bertaruh walaupun kau mati. Itulah jalan ninja sang dewa judi. Yap, karena dari kemarin Abdikos dibuat kagum dengan kemampuan tempur Kashimo yang sangat brutal, di mana dia dengan mudah membantai wujud ketiga panda yang sangat misterius. Apalagi setelah ditunjukkan flashback penting Kashimo yang berniat menantang Sukuna, bahkan sampai rela melewati zaman. Dari situlah Abdikos agak meremehkan kalau Hakari punya kesempatan menang melawan Kashimo. Padahal saat pertarungan melawan Charles, Abdikos sempat menjelaskan kalau domain The Restless Gambler terinspirasi dari kekuatan Dewi Benzaiten, yaitu salah satu dari 7 dewa keberuntungan, di mana pose mudra Hakari di sini adalah pose milik Dewi Benzaiten. Yap, sebelumnya Abdikos jelaskan dulu kalau ada domain yang dikeluarkan tanpa menggunakan pose mudra. Contohnya domain Yuta Okotsu, domain Urotakako, dan domain Higuruma Hiromi. Dan ada domain expansion yang butuh mengeluarkan pose mudra untuk dikeluarkan. Pose mudra ini kebanyakan diambil dari pose para dewa di kepercayaan Hindu-Buddha. Sebenarnya Abdikos ingin menjelaskan semua pose mudra ini dengan lengkap, tapi videonya akan terlalu panjang, jadi Abdikos akan jelaskan beberapa saja ya. Pertama, Goju Satoru, dia menggunakan pose mudra dari dewa Taishakuten alias dewa perang Indra. Jogo menggunakan pose mudra dari dewa Daikokuten. Dalam kepercayaan Jepang, Daikokuten adalah dewa kebahagiaan, tapi dalam kepercayaan Hindu ini merujuk pada dewa Shiva, yaitu dewa kehancuran. Megumi menggunakan pose mudra dewa Yakushi, yaitu dewa penyembuhan. Dan ya, sekarang kita melihat pose dewa berikutnya dari domain expansion Hakari, yaitu Dewi Benzaiten, salah satu dari 7 dewa keberuntungan. Jadi meskipun kemarin Abdikos berteori kalau Kashimo adalah perwujudan dari dewa petir Raijin, Abdikos lupa kalau Hakari juga menggunakan kekuatan dewa dalam domain expansionnya, yaitu Dewi keberuntungan Benzaiten. Itulah kenapa sekali lagi kita diingatkan kalau Hakari adalah perwujudan dari dewa judi, karena kekuatan Dewi keberuntungan selalu menyertainya. Jadi kalau melihat secara rasional, dalam keadaan terluka parah dan domain expansion yang baru saja di reset, harusnya saat ini Hakari sudah masuk ke mode dead flag, yaitu masuk ke situasi kematian. Tapi apa daya, kalau kekuatan Dewi keberuntungan sudah menyertainya, bisa saja Hakari mendapat keberuntungan super di saat-saat akhir menjelang kematiannya. Misalnya jackpot 777, dan itulah yang sangat-sangat Abdikos harapkan, karena mustahil melawan Kashimo hanya dengan jackpot biasa. Jadi jawaban akhir dari Hakari adalah jackpot 777. Semoga saja beneran terjadi di minggu depan, karena untuk melawan dewa petir memang tidak ada cara lain selain menggunakan kekuatan dewa lainnya, yaitu dewa keberuntungan. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.